Cerita bermula pada malam hari di kantor detektif Mori. Nampak Ran yang sedang berlatih drama, ditemani Kogoro yang memakai topeng dari tas kresek belanjaan, dan Conan yang nampaknya tidak tertarik saat sedang menjadi juri. Di sini terungkap bahwa awalnya peran pangeran ini ditunjukkan untuk Shinichi. Karena itulah peran putri dimainkan oleh Ran. Namun karena Shinichi tidak kunjung muncul dan susah dihubungi, terpaksa pihak teater SMA Titan meminta Dr. Aride untuk memerankan pangeran. Beberapa menit kemudian, Ran bergegas akan mandi. Namun Kogoro menyatakan bahwa air di rumah sedang mati. Dia saja mandi di pemandian umum. Pada akhirnya Conan mengajak Ran untuk numpang mandi di rumah Profesor Agasa. Di sini Kogoro berkata, "Kalau kalian berdua mandi bersama pasti akan lebih cepat selesainya." Di saat itu sontak Ran langsung teriak marah-marah, beralibi hal itu tidak baik bagi pendidikan Conan yang masih anak-anak. Tentu saja teriakan itu membuat kaget Kogoro maupun Conan. Ringkas cerita, di rumah Profesor Agasa, ketika Ran sedang mandi, Conan bercerita kepada Profesor Agasa bahwa akhir-akhir ini sikap Ran nampak aneh. Seakan-akan membatasi diri dan bersikap kepada Conan menganggap bukan anak SD lagi. Di sini Haibara muncul dan menyentak. Dia mungkin sudah tahu identitas sebenarnya bahwa kau adalah Shinichi Kudo. Suasana sempat tegang, namun Haibara langsung meninggalkan ruang tengah itu. Dia pergi ke ruangannya. Tak lama, saat Conan dan Profesor Agasa masih memikirkan dugaan Haibara, Ran muncul tiba-tiba. Dia sudah selesai mandi, lalu bertanya di mana Haibara. Ran mengatakan dia ingin menyapanya sebentar. Agasa dan Conan sempat melarang Ran menemui Haibara, namun begitu Ran masuk ke ruangannya Haibara dan melihat Haibara nampak sedang sibuk dengan komputernya, Ran pun kembali menutup pintu ruangan itu. Ran tidak ingin mengganggu kesibukan Haibara. Scene berganti di pagi hari. Nampak Detektif Boy dan Profesor Agasa naik mobil kuningnya untuk pergi berkemah. Sesampainya di lokasi kemah, mereka membagi tugas. Haibara dan Profesor Agasa menyiapkan tenda dan bahan makanan, sedangkan yang lain pergi ke hutan untuk mencari dahan ranting kayu. Tanpa sengaja, Genta, Ayumi, dan Mitsuhiko menemukan sebuah gua dengan batu bertulis kiasan. Mereka menganggap kiasan itu menunjukkan lokasi harta karun, sehingga tanpa pikir panjang, mereka menyusuri gua tersebut. Sayangnya, Genta yang berada di depan menyaksikan sebuah insiden di dalam gua itu. Seorang telah ditembak. Jelas hal ini membuat Genta ketakutan dan berlari ke arah Detektif Boy yang lain. Dengan nafas tersendat, Genta berkata bahwa dia melihat mayat pria yang tertembak di kepalanya. Malangnya keberadaan mereka diketahui oleh para penjahat dan berusaha mengejar mereka. Di sini salah satu penjahat melepaskan satu tembakan, dan tembakan ini mengenai perut Conan yang berusaha melindungi Ayumi. Karena tubuh Conan anak-anak, jelas Conan tidak bisa bertahan lama. Mereka harus bergegas segera keluar dari gua dan mengobati luka Conan. Namun jalan satu-satunya telah dijaga oleh para penjahat yang ternyata mereka adalah komplotan perampok. Nah, sebelum Conan pingsan, dia memberi instruksi untuk meletakkan lencana dan pelacak di sekitar mereka bersembunyi. Lalu segera masuk ke gua karena di dalam gua ada jalan keluar lain berdasar kiasan yang mereka temukan di pintu masuk gua sebelumnya. Nampaknya Conan pingsan dan digendong oleh Genta. Nah, sesampainya di ujung jalur gua terdapat 4 jalan. Disinilah Genta, Ayumi, dan Mitsuhiko harus memecahkan petunjuk yang sudah diberikan Conan. Namun para penjahat yang tidak berhasil menemukan jejak mereka di pintu masuk gua ternyata mengejar ke dalam dan memeriksa satu persatu 4 jalan di ujung gua tersebut. Di sisi lain, tak lama setelah itu, Haibara dan Profesor Agasa yang nampak cemas karena Detektif Boy tidak kunjung kembali, mereka segera menyusul dan menemukan pelacak dan mengetahui pesan tersembunyi yang disembunyikan yang ditinggalkan oleh Conan dan yang lain di pintu masuk gua. Haibara dan Profesor Agasa segera menghubungi polisi dan meminta bantuan warga setempat untuk bersiaga di pintu keluar gua sisi lainnya. Ringkas cerita,
Genta, Ayumi, dan Mitsuhiko berhasil memecahkan petunjuknya dan menyusuri jalan keempat. Dan ternyata benar, jalan itu adalah jalur keluar lainnya dari gua. Sayangnya para penjahat berusaha mengejar mereka dan berhasil menyandera Conan. Meskipun polisi telah mengepung mereka, nampaknya para penjahat itu menjadikan Conan sebagai perisai. Untung saja Conan sempat sadar beberapa detik sehingga membius pelaku dengan jarum biusnya. Setelahnya Conan segera dibawa ke rumah sakit. Keadaan Conan sangat kritis. Dia harus segera melaksanakan operasi. Ran nampak terlihat panik, terutama saat salah satu suster menyatakan bahwa stok darah yang sesuai dengan golongan milik Conan telah habis. Disinilah Ran berkata, "Golongan darahku sama dengan anak ini." Padahal Ran belum pernah mencocokkan. Di sini Haibara yang sejak awal memperhatikan, nampaknya Haibara semakin yakin bahwa Ran telah mengetahui identitas Conan adalah Kudo Shinichi. Dan nyatanya, golongan darah Ran dan Conan memang sama. Dan jelas Ran mengetahuinya karena golongan darah Ran dan Shinichi sama. Operasi berjalan lancar. Ran telah mendonorkan darahnya untuk Conan sebanyak 400 cc, bahkan menjaganya semalaman. Disinilah Conan juga menyadari bahwa dugaan Haibara kemungkinan benar. Nah, 10 hari menjalani perawatan di rumah sakit, akhirnya dokter menyatakan bahwa Conan bisa pulang setelah 3 hari lagi, di mana hari tersebut tepat acara pentas drama sekolah SMA Titan diadakan. Di saat itu terdapat momen ketika Sonoko menyuruh Ran untuk menghubungi Shinichi. Namun Ran justru tidak peduli dan mengatakan, asalkan Conan datang untuk menonton, itu sudah lebih dari cukup. Kau akan datang kan ke acara pentas? Conan hanya menjawab, iya. Ketika Ran dan Sonoko mengantar Conan kembali ke ruang rawatnya, setelah berkeliling, di ruang rawat ada Heiji Hattori dan Kazuha. Mereka sedang bertengkar karena Heiji membawa bunga yang keliru untuk menjenguk Conan. Disinilah Heiji meminta Ran dan Sonoko mengantarkan Kazuha membeli bunga. Walaupun sebenarnya itu hanya siasat agar Heiji dan Conan bisa berdua. Heiji telah dihubungi Profesor Agasa dan diberitahu kemungkinan identitas Shinichi Kudo telah diketahui oleh Ran. Jadi bisa dibilang kedatangan Heiji untuk berdiskusi bagaimana langkah Shinichi ke depannya. Namun sepertinya Shinichi nampak bingung dan tidak punya cara untuk menutupi identitasnya lagi. Selain itu, Ran yang sudah tahu, tapi entah mengapa sampai sekarang dia belum menyinggungnya sedikit pun. Di sini Heiji berkata, kemungkinan Ran menunggumu. Dia menunggumu mengakuinya sendiri. Shinichi hanya terdiam merenungi perkataan Heiji yang mungkin ada benarnya. Pada akhirnya Heiji tidak bisa membantu permasalahan Shinichi. Scene berganti di dalam pesawat. Nampak Heiji dan Kazuha yang tengah pulang ke Osaka. Di saat itu Kazuha mengajak Heiji untuk datang ke acara pentas drama SMA Titan minggu ini. Namun dengan serius, Heiji menjawab bahwa dia tidak bisa ikut. Ada urusan penting. Sepertinya Heiji menemukan cara untuk membantu Shinichi. Nampak dari raut wajahnya. Malam semakin larut. Nampaknya ada seseorang yang masuk ke ruang rawat Conan dan dia mengarahkan pistol kepada Conan. Ternyata orang tersebut adalah Haibara. Tentu saja sikap Haibara ini membuat Conan terkejut. Haibara mulai berkata, nampaknya aku harus membunuhmu dan melenyapkan semua orang yang mengetahui organisasi, baik itu Profesor Agasa maupun detektif dari Osaka itu. Dengan demikian, aku bisa kembali ke organisasi. Aku sangat berterima kasih, Agasa sudah menolong dan merawatku selama ini. Namun, wanitamu, Ran, nampaknya sudah mengetahui identitas aslimu. Pada akhirnya, kalian semua akan diburu oleh organisasi dan permainan ini akan berakhir. Selamat tinggal, detektif hebat Kudo Shinichi. Suara letupan menggema di ruang rawat itu yang nampaknya sepi. Tak seorang pun mendengarnya. Walaupun Conan sempat terdesak dan nampak tidak bisa melakukan perlawanan, namun begitu melihat yang keluar dari pistol itu adalah bunga mawar, Conan merasa tertipu dan terkena prank lagi oleh Haibara. Sambil merapikan bunga ke dalam pot, Haibara menjelaskan, tentu saja itu hal yang mustahil. Bila aku kembali ke organisasi, mereka pasti membunuhku. Aku tidak mungkin menyia-nyiakan kesempatan hidup untuk memperbaiki diri. Hanya saja, Ran jelas sudah tahu identitasmu, karena dengan mudahnya dia berkata,
golongan darah anak ini sama denganku, tanpa sedikit pun keraguan. Conan pun menjawab, ya, sepertinya memang sudah ketahuan. Jadi, untuk apa kau datang malam-malam begini? Tanya Conan. Aku datang ke sini untuk membantumu, tegas Haibara. Lalu melanjutkan, kau punya 3 pilihan. Pertama, tetap dalam keadaan seperti ini. Kedua, kau mengakui identitasmu dan menjelaskan semua kasus organisasi. Atau yang ketiga, dalam segmen ini, hal ketiga sengaja dipotong, jadi kita lanjut ke scene berikutnya. Di hari pentas drama SMA Titan, nampak di belakang panggung sudah ada para staf dan pemeran. Ada Ran, Araide Sensei, Sonoko, Kazuha, Kogoro, dan Conan yang nampak memakai masker. Kata Kogoro, Conan sudah sembuh total namun mengalami flu. Dan karena sudah janji untuk datang ke acara tersebut, Conan memenuhi janji itu. Tak disangka, pengunjungnya sangat ramai. Karena para pemeran harus bersiap, Kogoro, Conan, dan Kazuha kembali ke tempat duduk penonton. Saat pentas drama dimulai, muncul seorang pria yang nampak gaya rambutnya sama seperti Shinichi. Hanya saja pria ini menutupi sebagian rambutnya itu dengan topi. Pria itu duduk di sebelah Conan dan nampak raut wajah Conan yang sempat tersentak kaget saat melihat pria itu. Ringkas cerita, pentas drama sudah pada momen puncak, yaitu kesatria menolong putri. Di saat adegan ciuman antara kesatria dan putri, di mana Kogoro nampak kesal melihat adegan tersebut, namun belum sempat berciuman tiba-tiba saja ada seorang yang berteriak sehingga pentas terhenti. Ringkas cerita, polisi datang dan melakukan interogasi. Berdasar hasil autopsi, korban dinyatakan tewas karena keracunan. Akan tetapi, dari 3 rekan korban yang diduga salah satunya tersangka oleh Kogoro maupun polisi, mereka mempunyai alibi dan polisi tidak menemukan bukti kuat untuk membuktikan siapa pelakunya. Di tengah kebuntuan itu, muncul pria bertopi yang menegaskan bahwa ini jelas pembunuhan, lalu berdeduksi. Namun deduksi pria ini kurang kuat sehingga tidak bisa diterima. Setelah diusut siapa pria ini, dia membuka topinya dan mengaku Kudo Shinichi. Semua orang sempat terkejut melihat kemunculan Shinichi. Namun, tiba-tiba Kazuha mengelap pipi pria itu yang ternyata memakai bedak. Nyatanya pria itu adalah Heiji yang menyamar. Karena sudah ketahuan, Heiji berkata dia hanya berusaha memerankan Shinichi yang lama tidak pernah muncul. Jelas polisi dan Kogoro membentaknya, jangan bercanda. Walaupun alasan sebenarnya adalah untuk membantu Shinichi menutupi identitasnya yang telah diketahui Ran, namun usaha tersebut nampaknya gagal karena Kazuha jelas mengenali Heiji meskipun menyamar. Beberapa menit berlalu, nampaknya polisi, Kogoro, maupun Heiji mengalami jalan buntu sehingga polisi menetapkan bahwa kasus tersebut sebagai keracunan makanan dengan alibi bunuh diri. Namun, kesatria bertopeng berkata, "Tunggu, Inspektur. Jelas-jelas ini adalah kasus pembunuhan berencana." Sambil berjalan menuju TKP, Megure bertanya, "Siapa kau?" Begitu pria itu membuka topengnya, dia memperkenalkan diri. "Lama tidak jumpa, Inspektur Megure. Apa Anda lupa dengan saya, Kudo Shinichi?" Sontak semua orang di lokasi terkejut, terutama Ran. Di sini terungkap jelas bahwa Ran berkata, "Tidak mungkin, bukankah Shinichi itu?" Sambil menatap Conan yang sangat jelas, Ran memang mengetahui dan yakin bahwa Conan adalah Shinichi. Di antara mereka semua yang nampak berwajah serius hanyalah Conan. Disinilah terjadi flashback saat di ruang rawat Conan 3 hari sebelumnya. Terungkap pilihan ketiga yang disebutkan Haibara untuk membantu Conan 3, yaitu Haibara menunjukkan penawar racun Apotoxin 4869 yang berusaha dia kembangkan, yang baru saja dia kembangkan. Penawar tersebut dibuat dari data apotoxin, alkohol kuat, dan pil Pikaru. Pil ini merupakan obat demam yang sebelumnya pernah berhasil mengembalikan tubuh Shinichi menjadi dewasa secara tidak sengaja. Namun penawar buatan Haibara ini beresiko tinggi. Haibara tidak bisa memprediksi berapa lama efeknya akan hilang dan ada kemungkinan mengakibatkan kematian. Namun Conan mengambil penawarnya dengan segala resiko tersebut dan ternyata Conan berhasil kembali menjadi Shinichi, sedangkan Haibara menyamar menjadi Conan sehingga di depan Ran, Shinichi dan Conan akan berada di satu tempat lalu menghilangkan dugaan Ran yang telah mengetahui Conan adalah Shinichi.
Berlanjut, ketika semua siswa mulai bersorak untuk Shinichi, Shinichi berkata, "Tolong diam, kita harus melanjutkan penyelidikan ini dalam keadaan tenang," sambil menempelkan jari telunjuk ke hidungnya. Detik kemudian, para siswa diam, lalu dengan wajah penuh kebingungan, Ran berkata, "Apa benar kau Shinichi?" Shinichi langsung menghampiri Ran sambil berkata, "Baro, apa kau sudah melupakan teman masa kecilmu ini?" Lalu berbisik, "Setelah ini selesai, jangan kemana-mana, ada hal yang mau aku bicarakan." Di sini nampaknya Ran terkejut, namun dia mulai meyakinkan diri bahwa nyatanya Shinichi memang datang dan berada di satu lokasi dengan Conan. Kemudian Shinichi meminjam koin logam kepada Heiji, dan nampak di muka kedua detektif SMA itu wajah senang karena telah tahu trik pelaku. Ringkas cerita, dalam kasus kali ini terjadi rencana berlapis, yaitu tujuan mengkambing hitamkan salah seorang siswi SMA yang dekat dengan korban. Namun hal ini tidak sempurna alias siswi tersebut berhasil membuktikan diri tidak bersalah. Shinichi menjelaskan kronologi cara si pelaku meracuni korban, yaitu dengan memasukkan racun tersebut ke dalam tengah balok es kecil yang sudah dilubangi dan ditutup kembali. Tujuannya agar racun itu tercampur setelah es baloknya meleleh dalam minuman. Namun ternyata si pelaku mengetahui bahwa si korban sangat suka mengunyah es batu, sehingga tanpa harus menunggu es balok itu meleleh, jelas korban akan langsung terkena racun tersebut. Dan bahan racunnya yaitu potasium cyanida. Bahan ini tidak akan meninggalkan bekas atau jejak. Namun untuk si pelaku yang memasukkan ke dalam balok es lainnya yang ditujukan untuk cadangan, dia telah membuang balok berisi racun ke dalam tudungnya. Dan setelah Heiji meletakkan koin logam ke tudung pelaku, maka akan terjadi reaksi perubahan warna yang bisa menjadi bukti. Selain itu, bukti lainnya bisa ditemukan pada kantong atau dompet milik pelaku. Pada akhirnya, si pelaku mengakui perbuatannya. Motifnya ialah karena si korban yang profesinya seorang asisten dokter, dia sering mengabaikan dasar pemeriksaan. Akibatnya selalu memberikan obat kepada pasien yang keliru hingga pernah menyebabkan seorang pasien meninggal dunia. Polisi langsung membawa pelaku. Awalnya, Inspektur Megure meminta Shinichi untuk datang juga ke kantor polisi. Namun di sini Shinichi menolaknya karena masih ada urusan dengan Ran dan berbisik kepada Megure untuk merahasiakan kasus tersebut diselesaikan oleh Shinichi saat dipublikasikan. Setelah pelaku dibawa polisi keluar ruang teater, tiba-tiba Shinichi mulai berkeringat dingin. Nampaknya dia merasakan panas dan mengkhawatirkan bahwa efek obat penawarnya telah habis. Bahkan Shinichi terjatuh pingsan. Beberapa menit kemudian Shinichi siuman dan terlihat masih kebingungan sendiri. Di sisi lain, saat Shinichi dibawa ke ruang UKS, Haibara yang menyamar menjadi Conan meminta Heiji untuk mengumumkan bahwa kasus di teater yang barusan diselesaikan Shinichi harus dirahasiakan dari publik. Scene berganti pagi hari di depan rumah Shinichi. Nampak Ran yang datang bersama Conan. Mereka nampaknya menyamper Shinichi untuk berangkat sekolah bareng. Disinilah Ran semakin yakin bahwa Shinichi dan Conan adalah dua orang berbeda, sehingga trik Shinichi dan Haibara nampaknya saat ini berhasil menyelamatkan identitas asli Conan. Di tengah perjalanan menuju sekolah, Conan berpisah. Dia bertemu Detektif Boy. Di momen ini sempat terjadi refleks dari Shinichi yang biasa menyapa Detektif Boy, meskipun jelas-jelas nampak aneh bagi Genta, Ayumi, dan Mitsuhiko karena mereka bertiga tidak mengenal Shinichi. Di sini juga nampak tahan tawa dari Haibara yang menyamar jadi Conan. Di sini Detektif Boy nampak gelisah karena mendapat kabar bahwa Haibara tidak bisa sekolah karena flu, padahal sedang menyamar jadi Conan. Scene berganti di ruang kelas SMA. Nampak teman-teman Shinichi yang menyapanya dan bercerita berbagai hal. Salah satunya mengenai guru baru yang bohai. Yang dimaksud mereka di sini adalah Jody Sensei. Tak lama, Ran menghampiri Shinichi dan menanyakan mengenai hal yang mau dibicarakan. Shinichi pun membisikkan kepada Ran, malam ini jam 8 di restoran pusat BK. Di saat itu teman-teman mereka ternyata menguping, namun segera diusir oleh Shinichi. Hari berganti malam, nampak Shinichi dan Ran sedang duduk di sebuah restoran. Beberapa menit merasa canggung, terutama Ran yang kurang pede berada di restoran mewah. Namun mereka saling bicara dan terungkap dengan jelas. Ran berkata, "Kau tahu, aku mengira Conan itu Shinichi loh."
untuk menyembunyikan identitasnya karena suatu kasus. Shinichi meminum obat buatan Profesor Agasa sehingga tubuhnya mengecil jadi anak SD. Namun, melihatmu ada di depanku sekarang sepertinya itu tidak mungkin. Wajah Shinichi mendengar pernyataan Ran terlihat jelas suram, sampai bergumam dalam hati. Dia hampir tahu semuanya, namun tidak yang sebenarnya. Setelahnya, Ran terus-menerus menyudutkan Shinichi yang sejak pentas drama berusaha mengatakan sesuatu kepadanya. Dan nampaknya Shinichi tidak bisa mengatakan perasaannya itu dengan mudah. Bahkan Ran mengira Shinichi ingin meminta Ran meminjamkan buku PR-nya. Namun dibantah dengan jelas oleh Shinichi bahwa bukan itu yang mau dia katakan. Dan setelah selesai makan pun Shinichi masih tidak bisa mengatakannya padahal sudah mulai berwajah serius. Hingga terjadi suatu insiden pembunuhan di dalam lift. Nah, saat itu Shinichi mendengar kasus tersebut dari beberapa pengunjung restoran yang sedang mengobrol. Dan tentu saja Ran memahami bahwa Shinichi ingin segera mengecek kasusnya. Ran berkata, "Kau penasaran kan? Ingin segera melihat kasusnya? Pergilah, aku akan menunggumu." Dengan wajah tersenyum sayup, Shinichi meminta maaf dan berkata, "Aku akan segera kembali." Scene berganti. Di TKP sudah ada Inspektur Megure, Takagi, dan petugas forensik. Mereka sedang menginvestigasi lokasi. Polis lain sudah dipasang juga. Nampaknya korban adalah seorang direktur perusahaan game yang saat itu sedang mengadakan pesta di gedung restoran. Kasus kali ini pelakunya sudah dinampakkan sejak awal, yaitu kekasih putri si direktur bernama Oba. Meski demikian, nampaknya polisi tidak bisa menemukan bukti kuat untuk menangkap pelaku sampai akhirnya Shinichi datang dan menginterogasi putri direktur maupun kekasihnya. Dan dengan teknik intimidasi, Shinichi berhasil membuat si pelaku mengakuinya sendiri tanpa sengaja karena terbawa emosi. Dan nyatanya, setelah Takagi mengecek, ditemukan bukti kuat yaitu jejak bubuk Museo dari tembakannya. Namun, si pelaku yang bernama Oba itu terus-menerus berhasil mengelak dengan jawaban yang menguatkan alibinya. Di lokasi Ran yang sedang menunggu, datang pelayan restoran dan berkata, "Aku teringat dengan pasangan muda beberapa tahun lalu ketika si pria pergi menyelesaikan kasus. Dia seorang detektif dan saat dia kembali, ternyata pria itu melamar si wanita." Hal ini sempat membuat Ran terkejut, tapi Ran juga sempat mengelak hal itu tidak mungkin terjadi. Kembali di TKP, di akhir deduksi, Shinichi nampaknya mengalami getaran di dadanya yang menjadi tanda bahwa efek penawarnya akan segera habis. Oleh sebab itu, Shinichi segera menyelesaikan kasus tersebut, yaitu menyudutkan Oba. Bagaimana dia tahu warna anting si putri direktur berwarna pink dalam lorong lampu redup, dan untuk apa dia membuka liftnya? Disinilah Oba tidak bisa mengelak. Pada akhirnya dia mengakui perbuatannya. Motif Oba kali ini ialah dia balas dendam atas insiden yang menimpa ayahnya 20 tahun lalu. Ayahnya telah bunuh diri dan berusaha mengkambing hitamkan si direktur yang merupakan rekan kerjanya. Terdapat cerita kelam di mana si direktur telah merampas semua aset perusahaan milik ayahnya. Namun usaha ayahnya digagalkan oleh ayah Shinichi, yaitu Yusaku. Si Oba telah mempermainkan putri direktur. Tujuannya membunuh agar dia bisa menguasai perusahaan si direktur di kemudian hari. Polisi pun menangkap Oba. Namun Shinichi sudah tidak ada di TKP. Ternyata Shinichi berada di toilet dengan nafas terengah-engah. Beberapa detik kemudian muncul Haibara yang masih menyamar sebagai Conan. Dia membawa tas ransel sambil memandang jam tangannya. Dan begitu Shinichi tersungkur sebagai tanda perubahan fisik dan kembali menyusut, Haibara melepas kacamatanya sambil berkata, 24 jam batas maksimalmu. Aku akan kembalikan kacamata ini. Setelahnya nampak Haibara yang naik mobil Profesor Agasa meninggalkan lokasi, sedangkan Conan berlari menuju tempat Ran sambil menjelaskan bahwa Shinichi menyuruhnya menyerahkan kartu kredit dan bilang. Di saat itu Ran nampak tersenduh dan berkata bahwa dia tidak ingin mendengar apapun lagi. Namun Conan tetap mengatakannya dengan ekspresi serius, "Suatu hari nanti aku pasti kembali kepadamu meskipun hanya jasadku saja. Oleh sebab itu, aku ingin Ran menungguku." Ran terlihat mengusap berlinang air matanya dan kembali ceria di depan Conan. "Aku tahu dia itu penggila misteri, tapi tetap saja Shinichi telah meninggalkanku di tempat ini." Setelahnya Conan dan Ran makan hidangan penutup. Ran yang nampaknya kesal, nyatanya masih penasaran apa yang mau dikatakan Shinichi padanya sampai-sampai harus datang di restoran mewah. Dia pun bertanya, apa Conan tahu Shinichi mau bilang apa sampai bawa ke restoran begini? Conan hanya menjawab, "Entahlah,
Dalam hati sebenarnya, Shinichi ingin seperti ayah dan ibunya 20 tahun silam, yang tak lain ajakan serius atau lamaran.